Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Alfido Danardo dari KIP 1A Surabaya dengan NIM 43223153. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dua interpretasi data. Yang pertama adalah hubungan jenis aktivitas pekerjaan dan juga keluhan LBP. Dan yang kedua adalah hasil tes kebugaran dengan kurangnya jam tidur pada pekerja. Langsung saja untuk data yang pertama merupakan hubungan antara jenis pekerjaan dan juga subjektif LBP. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ada perbedaan antara aktivitas pekerjaan yang dikategorikan sebagai berdiri dan duduk. Pada pekerjaan yang berdiri, total 26 pekerja dari 38 dikategorikan sebagai normal, sedangkan sisanya 12 pekerja dikategorikan sebagai LBP. Sedangkan untuk posisi duduk, sebesar 9 pekerja dari 42 pekerja dikategorikan sebagai normal, sedangkan untuk 33 sisanya dikategorikan sebagai LBP. Dari data di samping dapat dihasilkan persentase yang terkena LBP sebesar 31,5 untuk posisi berdiri, sedangkan untuk posisi duduk sebesar 78,5%. Dapat disimpulkan bahwa pekerja yang beraktivitas berdiri lebih kecil presentasinya terkena LBP dibandingkan presentase pekerja duduk untuk terkena LBP. Dilanjutkan untuk rekomendasi. Berdasarkan informasi yang dapat diperoleh dari tabel tersebut, saya merekomendasikan yang pertama, untuk pekerja dengan aktivitas pekerjaan berdiri dapat disediakan tempat duduk untuk beristirahat dan dapat menerapkan metode dengan 20 menit berdiri, 8 menit duduk, dan juga 2 menit stretching. Dan yang kedua, untuk pekerja dengan aktivitas pekerjaan dengan posisi duduk dapat menerapkan metode istirahat dari posisi duduk sebesar 30 menit setiap sekali untuk berdiri dan berjalan maupun peregangan. Untuk data yang kedua merupakan hasil tes kebugaran dengan kurangnya jam tidur pada pekerja. Dari data di samping dapat kita lihat bahwa pekerja dikategorikan menjadi dua, cukup tidur dan kurang tidur. Untuk pekerja cukup tidur sebesar totalnya 62, sedangkan pekerja yang kurang tidur sebesar 18. Untuk jumlah hasil tes kebugaran, pekerja yang cukup tidur berada pada total 17 pekerja, sedangkan untuk kurang tidur sebesar 15 pekerja. Dari hasil pengukuran ini dapat dihasilkan persentase untuk pekerja yang cukup tidur sebesar 27,4% dan pekerja yang kurang tidur sebesar 88,2%. Dari tabel di sini dapat kita simpulkan bahwa pekerja PTS yang mengalami kondisi tidur atau jam tidur kurang memiliki persentase perolehan hasil PUR atau buruk lebih tinggi daripada pekerja yang mengalami kondisi cukup tidur pada pekerjaannya. Sehingga saya merekomendasikan berdasarkan informasi hubungan antara jam kerja dan juga yang mempengaruhi tes kebugaran, maka dapat diberikan saran berupa pengaturan kembali shift kerja dengan metode rolling system pada shift malam dan juga shift siang, sehingga para pekerja dapat mendapatkan tempat jam tidur yang lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.